Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Brivian Florenti Sustanta. Hari ini dalam mata kuliah kebutuhan dasar manusia, kita akan membahas salah satu kebutuhan dasar manusia yang pokok, yaitu adalah tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Ya, apa itu komposisi tubuh manusia? Jadi kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang memang mayoritas tubuh kita ini terdiri dari cairan, ya. Terbukti dari ketika mulai dari kita masih menjadi janin ya atau fetus di dalam kandungan. Nah, ternyata 100% ya dari komposisi tubuhnya ini adalah cairan. Ketika fetus ini lahir menjadi bayi ya, 80%-nya ini adalah cairan. Kemudian ketika beranjak dewasa ya seperti kita, ini sekitar 60-70% berupa cairan. Kemudian ketika berusia lanjut, ini jumlah cairan di dalam tubuh mulai menurun hingga 50%. Nah, dari sekian banyak cairan yang ada di dalam tubuh manusia, ini terdistribusi di beberapa organ tubuh, diantaranya di otak ada 75%, kemudian di darah 83%, ada di jantung juga, di tulang, hati, otot, ginjal. Nah, untuk pria, komposisi tubuhnya ini lebih besar daripada wanita. Nah, ibaratkan 100% tubuh kita ya, ini terdiri dari 60-70% cairan dan sisanya sekitar 30-40%-nya adalah berupa jaringan. Dari cairan itu dibagi menjadi dua, ada cairan intraseluler, ada cairan ekstraseluler. Nah, untuk cairan yang ekstraseluler sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu cairan interstisial dan juga cairan intravaskuler. Nah, dan semua cairan yang ada di dalam tubuh kita ini terdiri dari dua substansi atau zat ya. Yang pertama adalah zat terlarut dan yang kedua adalah zat pelarut. Nah, untuk zat pelarutnya ini adalah berupa air, sedangkan zat terlarutnya ini ada elektrolit, ada yang non elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit ini adalah substansi yang terpisah di dalam larutan dan dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang non elektrolit ini adalah substansi yang memang bercampur jadi satu di dalam larutan. Nah, kita bahas dulu mengenai yang elektrolit. Untuk cairan yang elektrolit ini terdiri dari dua, ada kation, ada anion. Nah, bedanya apa? Kalau kation ini muatannya positif. Dan kation ini ya, yang ekstraseluler yang utama adalah natrium. Kalau kation intraseluler yang utama adalah kalium. Sedangkan anion ini ion yang bermuatan negatif. Nah, untuk anion ekstraseluler utama ini ada klorida. Sedangkan yang anion intraseluler utama adalah ion fosfat. Sedangkan yang non-elektrolit, ya ini yang tidak terpisah di dalam larutan tadi, ada glukosa, kemudian urea, ada kreatinin, bilirubin, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa elemen ya, ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang paling dominan ini memang oksigen, sekitar 65%. Kemudian ada karbon ya, baik karbon dioksida maupun karbon monoksida ini sekitar 18%. Kemudian ada hidrogen 10%, nitrogen 3%, dan yang lainnya ya seperti kalsium, fosfat, potasium, sulfur, dan sebagainya. Ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Atau cairan di dalam tubuh kita itu tadi memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya yang pertama adalah untuk pembentukan sel dan cairan tubuh. Jadi air itu tadi adalah komponen utama untuk membentuk
tubuh ya, seperti lambung, kemudian darah, hormon, enzim ya, perlu cairan. Nah, kemudian bisa juga sebagai bantalan. Jadi bantalan di sini yang dimaksud adalah untuk melindungi tubuh kita, melindungi otak, ya, mata, kemudian cairan tulang belakang, terutama kalau kita terjatuh dan sebagainya, ada benturan yang keras, maka ini cairan ini fungsinya sangat bermakna ya. Kemudian selanjutnya sebagai zat pelarut. Salah satu contohnya misalnya ketika di dalam proses pencernaan makanan. Nah, ketika tubuh kita mencerna makanan membutuhkan air sebagai zat pelarutnya. Kemudian untuk pengaturan suhu tubuh. Jadi kalau misalnya kita kurang cairan, misalnya kurang minum, nah maka tubuh ini cenderung akan suhunya meningkat. Nah, karena bentuk manifestasi klinis dari tubuh ini dehidrasi atau kekurangan cairan. Begitu pula sebaliknya, ya. Sehingga bisa jadi indikator bahwa ini kita kira-kira hari ini kurang nggak cairannya. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai media transportasi. Jadi CO2 yang ada di dalam tubuh ini juga salah satu fungsinya yaitu untuk membantu pertumbuhan dan juga regenerasi dari sel-sel. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai media pengeluaran zat sisa. Jadi sisa-sisa dari metabolisme tubuh ini akan dikeluarkan ya melalui, bisa lewat saluran kemih ya, ini berupa urin, kemudian saluran cerna ini berupa feses ya, ada cairannya, kemudian bisa melalui kulit juga berupa keringat. Kemudian cairan itu juga bisa sebagai pelumas di dalam sel-sel, di dalam sendi, sehingga ketika kita bergerak itu tidak ada gesekan ya di dalam sendi, sehingga tidak nyeri. Kalau misalnya pelumas ini tidak ada, ketika kita bergerak, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, itu pasti akan terasa sakit, terasa nyeri ya, dan sulit untuk digerakkan. Nah, sehingga ini salah satu fungsinya sebagai pelumas. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara cairan ini bisa berpindah di satu tempat ke tempat yang lain? Ini ada 4 cara. Yang pertama ini ada difusi, kemudian osmosis, filtrasi, dan transport aktif. Nah, kita akan pelajari ya satu persatu setelah ini. Nah, dari sekian ini ada juga faktor yang juga berpengaruh di dalam pengaturan cairan. Misalnya tekanan dari cairan itu sendiri dan juga membran semi permeable. Nah, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari difusi. Jadi difusi ini kalau bahasa Indonesianya ini adalah pembauran. Jadi proses di mana partikel ini ya yang terdapat di dalam cairan itu akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga nanti terjadi suatu balance atau keseimbangan. Nah, perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan itulah ya, ini akan menyebabkan terjadinya difusi itu tadi, sehingga akan terjadi terus-menerus difusi, sehingga seluruh partikel itu akan tersebar luas secara merata. Nah, perpindahan molekul yang tetap itu terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Ini contoh yang paling sederhana itu ketika kita memberikan gula pada teh tawar. Nah, ini ada faktor-faktor juga yang meningkatkan difusi, diantaranya ini peningkatan suhu. Jadi semakin tinggi suhu maka partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak dengan cepat. Jadi maka semakin cepat pula difusinya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan konsentrasi partikel. Dan yang terakhir adalah penurunan ukuran atau berat molekul dari partikel. Jadi semakin kecil ukurannya, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi ini pun juga akan semakin tinggi. Begitu pula ketebalan dari membrannya. Jadi kalau membrannya ini tebal, maka difusinya ini akan semakin lambat biasanya. Oke. Nah, jadi difusi ini terjadi ya ketika sel ini ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik.
Jadi artinya tidak berpolar ya, atau tidak berkutub. Jadi molekul ini dapat langsung berdifusi ke dalam ini membran plasma yang terbuat dari fosfolipid ya. Dan difusi ini ya terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang tadi. Dan memerlukan suatu protein khusus ya, sehingga nanti protein inilah, ini protein ya, yang akan memberikan jalur atau jalan ya kepada partikel-partikel itu untuk membantu perpindahan partikel. Jadi partikel yang contoh ya, ini ion kalium, ini kan lingkungannya luar seluler ya, ekstraseluler. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan yang hidrofobik ini tadi? Maka nah ini ada protein yang membantu. Nah, jadi tidak semua partikel bisa masuk ke dalam protein ini. Dan protein ini juga memiliki tempat untuk mengikat glukosa. Jadi dengan adanya glukosa yang berikatan tadi, maka akan terjadi perubahan bentuk protein ya, yang setelah berikatan dengan ion-ion yang sudah masuk tadi ke dalam intraseluler. Jadi proteinnya akan melepaskan glukosa dan membawa kembali ke bentuk semula dan siap untuk mengikat glukosa berikutnya. Begitu pula seterusnya. Ini yang kedua, ini ada transport aktif. Nah, apa itu transport aktif? Ini pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion molekul melalui membran yang sifatnya permeabel, dengan tujuannya supaya sama dengan tadi ya, ada keseimbangan atau balance molekul di dalam sel. Nah, transport aktif ini ya, dia akan bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran plasma, memerlukan molekul pengangkut ya, sama dengan tadi protein pengangkut, dan memerlukan energi berupa ATP. Jadi transport aktif ini dipengaruhi oleh muatan listrik baik di dalam seluler maupun di luar seluler, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, kalium, klorin ya, dan diatur ya. Transport aktif ini dapat berhenti jika sel itu didinginkan atau mengalami keracunan atau kehabisan energi. Nah, dan transport aktif ini memerlukan molekul pengangkut yang sama tadi berupa protein ya. Jadi membawa dua molekul yang berpasangan. Nah, proses transport aktif ini dimulai dengan mengambil 3 ion natrium dari dalam sel untuk menempati tempat untuk mengikat protein yang integral ini tadi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah filtrasi. Jadi filtrasi ini perembesan ya, perembesan cairan melalui selaput permeabel yang tidak dapat dilalui oleh zat terlarut tertentu. Nah, dalam hal ini zat merembesnya itu dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah yang tekanannya rendah. Nah, ini contohnya. Ini contoh filtrasi cairan yang ada di dalam glomerulus. Glomerulus itu ada di ginjal. Jadi partikel yang terlalu besar ini dapat membentuk sekat ya, filter. Di situ juga dapat menghalangi fluida atau cairan supaya melewati filter tadi. Jadi ukuran partikel itu bisa melewati filter kalau efektif ya ukuran pori-porinya. Jadi ada proses pemisahan zat padat dan fluidnya atau cairan, sehingga padatannya tidak akan terkontaminasi dengan cairan itu tadi. Nah, filtrasi ini juga menghasilkan suatu residu atau sisa-sisa dari pembuangan ya, yang ini telah terfilter. Nah, kemudian yang selanjutnya ada osmosis. Osmosis ini adalah perembesan pelarut melalui selaput semi permeabel kalau ini. Jadi diartikan sebagai perembesan zat pelarut dari daerah encer ke daerah yang pekat ya. Tujuannya sama, supaya terjadi balance atau keseimbangan. Nah, hasilnya apa? Yaitu adalah volume daerah encer menjadi berkurang
Sedangkan volume daerah yang pekat ini akan menjadi bertambah. Nah, untuk membran semipermeabel ini harus dapat dilewati oleh pelarut ya, tapi tidak oleh zat terlarut, sehingga dapat mengakibatkan adanya gradien tekanan sepanjang membran. Jadi kalau osmosis ini adalah fenomena bisa terhambat ya apabila ada peningkatan tekanan pada bagian konsentrasi pekat yang melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Dari osmosis kita tahu jadi bagaimana cairan itu dapat ditransportasikan ya dari dalam seluler ke luar seluler. Nah, kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan air dan juga zat pelarut. Nah, ini yang pertama ada membran. Membran ini ada membran semipermeabel ya, meliputi 3 ya, ada membran sel, membran kapiler dan juga membran epitel. Nah, untuk membran sel sendiri ini akan memisahkan cairan intraseluler dan cairan interstisial. Jadi ini terdiri dari lipid dan juga protein. Kemudian yang kedua adalah membran kapiler. Ini memisahkan cairan intravaskuler dari cairan interstisial. Dan yang ketiga ada membran epitel. Jadi memisahkan cairan interstisial dan cairan intravaskuler dari cairan transseluler. Nah, ini contohnya epitelium ya, ada di mukosa lambung, kemudian usus ya, ada juga di tubulus ginjal, ada juga di membran sinovial. Nah, yang kedua ini adalah tonisitas. Jadi tonisitas ini adalah istilah lain untuk osmolalitas efektif. Jadi molekul kecil seperti urea ini akan lebih mudah melewati semua membran dengan cepat ya. Jadi berequilibrium di antara kompartemen dan hanya akan memberikan sedikit efek pada gerakan air. Jadi sebaliknya, kalau natrium, glukosa, kemudian manitol ini adalah contoh dari osmol yang efektif sehingga tidak dapat melewati membran sel dengan cepat dan akan mempengaruhi gerakan air. Jadi untuk osmolalitas efektif ini tidak hanya tergantung dari jumlah zat terlarutnya, tapi juga pada permeabilitas membran terhadap zat terlarut ini. Nah, ini dibedakan menjadi 3 untuk larutannya. Yang pertama adalah larutan isotonik. Jadi kalau isotonik ini adalah larutan yang osmolalitasnya ini sama efektifnya dengan cairan tubuh. Ini contohnya apa? Ada di NaCl 0,9% atau biasa kita sebut sebagai PZ ya. Kemudian ada larutan hipotonik. Ini hipotonik ini larutannya osmolalitasnya sama efektif, lebih kecil daripada cairan tubuh. Ini NaCl yang 0,45%. Sedangkan yang hipertonik ini larutan yang osmolalitasnya sama efektif, lebih besar dari cairan tubuh. Ini NaCl 3%, ada juga dextrose. Nah, kemudian yang ketiga ini ada proses transport. Jadi selain selektivitas dari membran, gerakan air dan zat terlarut ini juga ditentukan oleh proses transport cairan tubuh ya, seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ini ada produksi dan energi ya dan sintesis protein di dalam membran sel ya. Ini adanya di cairan intraseluler. Nah, kemudian di ekstraselulernya ada cairan interstisial dan juga plasma. Nah, ini terjadi osmolalitas. Osmolalitas itu adalah jumlah keseluruhan partikel yang memang dia larut di dalam larutan atau cairan ya. Jadi menggambarkan cairan ini pekat atau tidak ya. Nah, ini kita bisa tahu dari situ. Kemudian ada zat sisanya juga berupa karbon dioksida. Nah, ini komposisi dari ini ya cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Kation, ada anion, kemudian ada kandungan plasmanya, cairannya ya, interstisial,
intraseluler. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, bagaimana selanjutnya terkait dengan pertukaran cairan dengan lingkungan. Jadi ini ya, yang sebelah kiri ini adalah rata-rata intake cairan per hari. Jadi intake itu adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari minuman ya, intake-nya ini sekitar 1,5 liter atau 60%-nya. Kemudian dari makanan ini sekitar 30%-nya atau 750 mili, dan yang 250 mili atau 10%-nya ini dari hasil metabolisme. Nah, dari intake yang sekian ya, ini bagaimana untuk rata-rata outputnya ya, pengeluarannya. Dari ini pemasukan, ini pengeluarannya. Dikeluarkan untuk apa cairan yang segini banyak kita masukkan? Yang pertama akan dikeluarkan melalui urin atau kencing. Ini sekitar 1,5 liter per hari ya, atau 60%. Kemudian atau cairan yang keluar lewat kulit, kemudian lewat paru-paru ya, ini ada sekitar 700 mili. Kemudian dari keringat ini sekitar 200 mili. Yang ada di feses ini sekitar 100 mili. Nah, ini ya. Nah, ini garis besarnya ya untuk intake dan output rata-rata cairan dan elektrolit dalam tubuh ya, sama yang dengan saya jelaskan barusan. Cuma ini ada tambahannya bahwa nah, ini dari sekian banyak intake itu berapa natriumnya, berapa kaliumnya, berapa magnesium, kalsium, protein, nitrogen, kalori. Nah, ini kalau pengeluarannya juga lebih rinci. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, ini ada organ-organ tubuh yang mengatur ya, diantaranya ginjal, kemudian kulit, paru-paru, ini gastrointestinal, dan sistem endokrin. Nah, ini dari ginjal sendiri. Jadi untuk ginjal ini setiap 1 liter darah ini mengandung 500 mili plasma yang mengalir melalui glomerulus, dan 10%-nya disaring keluar. Nah, untuk filtrat dari glomerulus ini mengalirnya melalui tubulus renalis yang ada di ginjal. Sel-selnya menyerap seluruh bahan yang dibutuhkan. Jadi untuk ADH dan aldosteron ini akan mempengaruhi jumlah urin atau berapa banyak urin yang akan diproduksi oleh ginjal. Nah, untuk rata-ratanya ya, kita bisa pakai rumus 1 ml per kilogram per berat badan per jam. Normalnya sekian. Dimana kita tahu bahwa fungsi ginjal ini memang mengatur cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari situ akan diatur juga bagaimana konsentrasi garam dalam darah. Kemudian bagaimana ginjal ini juga mengatur untuk menciptakan keseimbangan asam basa dalam darah dan mengekskresikan atau mengeluarkan sisa-sisa buangan dari hasil metabolisme kelebihan garam. Nah, ini melalui urin. Kemudian kulit. Nah, untuk kulit ini, kulit ini kan banyak persyarafi oleh vasomotor ya, dengan caranya yaitu ada vasokonstriksi, ada vasodilatasi. Vasokonstriksi ya, ini adalah mengacu pada proses penyempitan dari diameter pembuluh darah. Kita lihat dari gambar di sini ya. Ini kan menyempit ya. Sedangkan untuk yang vasodilatasi ini adalah pelebaran pembuluh darah. Ini lawan dari vasokonstriksi. Nah, jadi kalau vasokonstriksi tadi ya, jari-jari arteri atau arteriol ini karena adanya penyempitan tadi ya, lumennya menjadi lebih sempit ya. Ketika otos polos ini mengerut ya, ketika lumen sempit, maka area permukaan yang kontak dengan darah ini menjadi berkurang, sehingga ya, tekanan darah bisa meningkat kalau terjadi vasokonstriksi ya. Sedangkan kalau yang vasodilatasi ini adalah pelebaran ya, lawan dari vasokonstriksi, ini pelebaran pembuluh darah. Maka akibat dari vasodilatasi ini otot polosnya akan menjadi lebih rileks. Nah, untuk diameter internal pembuluh darah ini akan
melebar, meningkat ya selama vasodilatasi, area lumennya meningkat sehingga resistensi untuk vaskularnya juga menurun. Nah, ketika resistensi menurun, maka aliran darah itu juga akan meningkat. Tekanan darah pun juga bisa berkurang karena adanya pelebaran pembuluh darah tadi. Nah, fungsi kulit sendiri ini apa? Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengeluarkan keringat ya. Kemudian sebagai alat atau indera peraba, sebagai pelindung organ yang ada di bawahnya, kemudian tempat dibuatnya vitamin D, dan mengatur, menyeimbangkan suhu tubuh, dan juga menimbun lemak. Nah, kemudian untuk yang paru-paru ini berperan untuk mengeluarkan cairan yang dengan menghasilkan ini tadi insensible water loss, cairan yang dikeluarkan tubuh tapi seperti yang tidak nampak gitu ya. Biasanya melalui saluran pernafasan kalau paru-paru ini. Jadi kita ketika bernafas ini kan lembab ya, udara keluar masuk ke dalam saluran pernafasan ini lembab karena ada cairan. Katakanlah ada gelas atau kaca atau kacamata, kita dekatkan di hidung kita ya, maka akan mengembun. Nah, ada embun-embunnya. Nah, itulah cairan yang sebenarnya keluar setiap kali kita bernafas. Nah, ini sekitar 400 mili untuk perharinya. Nah, terkait dengan respon akibat supaya melembabkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah GI tract atau gastrointestinal tract ya, atau saluran pernafasan. Ini juga mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Nah, normalnya cairan yang hilang sekitar 100 sampai 200 mili per hari. Jadi untuk endokrin sistemnya ya, ada ADH, aldosteron, prostaglandin, glukokortikoid, dan mekanisme rasa haus. Nah, untuk ADH ini meningkatkan reabsorpsi air, meningkatkan osmolaritas, dan menurunkan cairan ekstraseluler. Sedangkan aldosteron ini untuk absorpsi natrium yang tadi diproduksi oleh kelenjar adrenal di tubulus ginjal. Sedangkan prostaglandin, nah ini untuk mengatur sirkulasi ginjal. Kalau glukokortikoid ini untuk meningkatkan reabsorpsi dari natrium. Dan ada mekanisme rasa haus ini ketika adanya pelepasan renin, maka angiotensin akan meningkat sehingga muncul rasa haus. Ini sebagai alarm bahwa tubuh kita ini memerlukan cairan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, yang pertama adalah usia. Jadi beda usia maka kebutuhan cairan elektrolitnya akan berbeda. Bayi ya dengan balita, dengan dewasa, dengan orang tua. Nah, ini juga akan berbeda-beda. Dari jenis kelamin pun juga berbeda-beda. Ya, laki-laki memerlukan cairan lebih banyak daripada perempuan karena komposisi tubuhnya tadi memang lebih luas daripada perempuan ya. Kemudian temperatur lingkungan. Apabila kita berada di lingkungan yang cenderung panas ya, otomatis terjadinya water loss ya, penguapan di dalam tubuh kita ini menjadi meningkat sehingga kebutuhan cairan otomatis juga meningkat. Selanjutnya adalah sel-sel lemak. Jadi apabila lemak di dalam tubuh kita banyak supaya tidak terjadi penyumbatan, maka kita perlu juga cairan ya atau elektrolit yang berlebih. Kemudian stres ya, kalau kita stres sebaiknya perlu ya mengkonsumsi cairan dan elektrolit ya, perlu ditambah juga. Ketika sakit juga, ketika diet juga perlu ya. Nah, berarti untuk kebutuhannya berapa per hari cairan yang kita perlukan? Nah, ini dari kurang lebih antara 60-70% tadi kan, untuk masyarakat Indonesia ini adalah sekitar 2 liter. Meskipun pada kenyataannya beda-beda. Jadi 2 liter itu adalah rata-rata. Ya, ini kebutuhan berdasarkan usia. Jadi pengelompokan usia 0 sampai 6 bulan ya. Otomatis ini dari minuman ya, dari ASI, dari makanannya 0 karena dia tidak atau belum makan. Kemudian 7 sampai 12 bulan berapa? Kemudian 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 8 ya.
lebih dari 19 tahun, kemudian ibu hamil, kebutuhannya berapa, ibu menyusui. Nah, ini kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung cairan tubuh? Jadi, ada rumus untuk menghitung cairan tubuh. Yang pertama, ini kita sebut sebagai rumus Darrow. Yang pertama adalah kalau berat badannya kurang dari 10 kg, maka rumusnya adalah 100 ml per kilogram berat badan. Misalnya beratnya adalah katakanlah 8 kg, maka 100 kali 8 berarti kebutuhannya adalah 800 mili per hari. Jadi tidak sampai 1 liter. Ini biasanya pada bayi. Kemudian bagi yang beratnya antara 10 sampai 20 kg, maka beratnya adalah 1000 ml plus 50 untuk setiap kenaikan BB di atas 10. Jadi misalnya beratnya katakanlah 15 kg, maka rumusnya adalah 1000 ditambah 50 untuk setiap kenaikan BB di atas 10 kg. Berarti dari 10 kg kan 5, berarti 50 kali 5 ini ada 250, berarti kebutuhannya adalah 1250 ml kalau beratnya adalah 15 kg. Kalau yang beratnya lebih dari 20 kg, maka rumusnya adalah 1500 ml plus 200 ml untuk setiap kenaikan BB di atas 20 kg. Katakanlah 40. Berarti rumusnya adalah 1500 ditambah 200, jadi 40 20 kali 20 ini ada 400. Berarti 1500 tambah 400 kan? Berarti kebutuhannya kalau beratnya 40 kg adalah 1900 ml, hampir 2 liter. Begitu plus kalau berat badan yang lain nanti bisa dihitung sendiri. Nah, ini untuk penghitungan keseimbangan cairan. Ini intake-nya tadi, ini output-nya nanti bisa diisi, coba diisi. Saya berikan tugas mengobservasi dirinya sendiri untuk keseimbangan cairan selama 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, otomatis yang kita makan itu kan berbeda-beda ya. Hari pertama misalnya makan soto, hari kedua makan sate misalnya yang tidak ada cairannya, otomatis intake dari makanan ini kan akan berbeda. Nah, begitu pula intake dari minuman. Mungkin hari pertama olahraganya lari atau bersepeda, kemudian hari kedua tidak olahraga, otomatis intake dari cairan makanan atau cairan minuman itu akan lebih banyak ketika berolahraga. Nah, ini coba diobservasi selama 3 hari berturut-turut dirinya sendiri, nanti sebagai tugas nanti intake-nya berapa, kemudian output-nya berapa. Jadi untuk IWL, jadi ada IWL itu yang insensible water loss, jadi ini adalah cairan yang menguap. Ini ada rumusnya yang bisa dimasukkan juga untuk menghitung output. Jadi kalau dewasa itu 15 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau beratnya misalnya 50, berarti 15 kali 50. Kemudian kalau anak-anak rumusnya berarti 30 dikurangi usia dalam tahun Kemudian per kilogram berat badan per hari. Nah, itu nanti satuannya adalah cc. Nah, ini nanti bisa dihitung. Sedangkan ini untuk metabolisme air ini juga ada rumusnya. Kalau dewasa 5 cc per kilogram berat badan per hari, remaja 12-14 tahun sekian, balita sekian. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan usia masing-masing. Nah, kalau rumus menghitung kebutuhan cairan ini untuk bayi dan anak khusus. Nah, kalau berat badannya 10 kg pertama ini adalah 4 mili per kilogram berat badan per jam. Ini kebutuhan cairannya. Kalau 10 kg kedua ini 2 mili per kilogram berat badan per jam. Sisa berat badan selanjutnya adalah 1 mili per kilogram berat badan per jam. Contoh misalkan ada anak beratnya 23 kg. Jadi kebutuhan cairannya adalah berarti 10
kg pertama kita masukkan Bradel dulu, berarti kali 4. Kemudian 10 kg kedua kali 2 kali 10, kemudian ditambah, berarti sisanya berapa? Ini 10 tambah 10 berarti 20, berarti tinggal 3 kilo. 3 ini kali 1 mili, 3, berarti kalau dihitung adalah 63 mili per jam. Kalau ini tadi adalah kebutuhan dalam satuan hari ya, kebutuhan per hari menurut rumus Darrow. Kalau ini adalah menghitung kebutuhan cairannya per jam. Nah, kalau ini biasanya diperlukan ketika anak itu memerlukan cairan infus. Kita kan harus menghitung kebutuhannya per jamnya berapa. Jadi kita tidak bisa mengglobalkan per hari. Jadi setiap jam harus mendapatkan cairan sekian. Nah, ini lebih spesifik lagi rumusnya. Nah, terkait dengan keseimbangan asam basa. Jadi normal untuk pH ini adalah 7. Kurang dari 7 kita sebut asam, lebih dari 7 kita sebut basa. Nah, aktivitas sel tubuh ini memerlukan keseimbangan asam basa ya. Kalau terjadi ketidakseimbangan ya, maka bisa mempengaruhi kondisi tubuh ya. Kalau tubuh kita cenderung asam, ini biasanya akan sakit ya. Kalau basa ini akan sehat. Jadi derajat keasaman itu bisa diukur ya, pH cairan tubuhnya. Ini biasanya normalnya antara 7,35 sampai 7,45. Nah, ini dapat dipertahankan dengan sistem metabolisme, dengan sistem buffer pada seluruh cairan tubuh dan pernafasan, dan diatur di dalam ginjal. Makanya kenapa sekarang banyak iklan-iklan itu minuman alkalin ya, ini karena untuk menyehatkan, pH-nya ini di atas 7, pH-nya tinggi. Nah, untuk mekanisme asam basa tadi ya, yang buffer tadi, itu satuannya adalah menit per jam kalau seluler. Untuk kompensasi melalui sistem pernafasan itu jam ke hari, dan kompensasi melalui sistem di ginjal itu hari per minggu. Nah, untuk sistem buffer itu sendiri ini terdiri dari natrium bikarbonat, ada kalium bikarbonat, ada juga asam bikarbonat. Sedangkan untuk sistem larutan buffer itu ada larutan bikarbonat sendiri, ada larutan buffer fosfat, dan juga larutan buffer protein. Untuk pengaturan keseimbangan asam basa ini dilakukan oleh paru-paru, mulai dari mengangkut kelebihan CO2 yang ada di dalam tubuh. Nah, dan juga kelebihan H2CO3 di dalam tubuh. Nah, ini supaya pH yang ada di dalam darah ini bisa normal. Nah, terjadi ventilasi ya, sehingga suplai O2 menjadi seimbang dengan kebutuhannya dan juga pembuangannya. Dan pembuangannya ini harus seimbang juga dengan pembentukan CO2. Jadi jangan sampai terjadi ketidakseimbangan. Nah, terjadinya peningkatan dan penurunan ventilasi alveolus ini dapat mempengaruhi pH cairan yang ada di luar sel. Dan mekanisme umpan balik ini ya, tekanan CO2 ini dapat mempengaruhi pH darah dan juga sebaliknya. Perubahan ventilasi alveolus dapat mengubah konsentrasi ion H+ ya, dan juga sebaliknya, konsentrasi ion H+ itu juga dapat mempengaruhi ventilasi dari alveolus. Nah, ini gangguan keseimbangan asam basa ya. Kita sebut asidosis apabila pH-nya rendah, ion H-nya tinggi. Kita sebut alkalosis kalau pH-nya tinggi, ion H+-nya rendah. Ya, ada istilahnya asidosis metabolik dan juga asidosis respiratori. Kalau alkalosis ada dua juga, alkalosis metabolik dan alkalosis respiratori. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari asidosis metabolik. Jadi keseimbangan basa atau penumpukan asam ya, penurunan pH tadi ya. Nah, ini biasanya ciri-cirinya pusing, kemudian hiperkalemi, kemudian ada gangguan di otot kayak kram-kram ya. Kemudian sampai dengan bisa mual, muntah. Nah, kalau alkalosis metabolik ini kehilangan ion hidrogennya dan penambahan basa cairan tubuh.
Sehingga ciri-ciri yang muncul bisa pusing ya, kemudian takikardi, nadinya atau denyut jantungnya ini bisa meningkat, bisa mual muntah, kemudian hipoventilasi, bisa tremor atau bergetar ya tubuhnya, kram ya, hipokalemi juga bisa. Nah, sedangkan acidosis respiratori ini karena kegagalan sistem pernafasan tadi ya, membuang CO2 dari cairan tubuh, sehingga adanya terjadi kerusakan di pernafasan karena tekanan CO2 tadi dan penurunan pH. Nah, ini bisa disebabkan karena penyakit obstruksi, trauma kepala, perdarahan dan sebagainya. Nah, ini bisa pusing ya, hipoventilasi, hipoksia, kekurangan oksigen, kemudian bisa sulit bernafas, kemudian menjadi malas ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan ini respiratory alkalosis, ini kehilangan cairan CO2 dari paru, sehingga terjadinya tekanan CO2 arterinya ini rendah dan pH-nya meningkat. Jadi hiperventilasi ya, sehingga terjadi cemas, kemudian letargi, jadi kayak lemes gitu, bisa sampai kejang juga ini. Ada emboli paru, kemudian takikardi juga bisa, tingling ini juga bisa, jadi rasanya kayak panas dingin gitu. Nah, kemudian untuk gangguan kebutuhan cairan, ada yang namanya dehidrasi dan overhidrasi. Nah, dehidrasi kita sering mendengar istilah ini ya, kekurangan cairan atau hipovolemi. Kalau overhidrasi ini kelebihan cairan atau hipervolemi. Nah, kita bahas dulu dehidrasi ya. Jadi dehidrasi itu sebenarnya apa? Nah, kekurangan cairannya itu ada di dalam ekstraseluler ya. Cairan ekstraseluler ini terjadi karena asupan cairannya kurang ya, pengeluarannya berlebih sehingga tubuh melakukan kompensasi. Nah, penyebabnya karena bisa intake-nya kurang, minumnya kurang, kemudian bisa karena masalah di saluran pencernaan, bisa karena perdarahan, bisa karena suhu ya menguap tadi, sehingga timbul dehidrasi. Nah, dehidrasi ini ada 3, ada dehidrasi isotonik, dehidrasi hipotonik, dan hipertonik. Nah, bedanya apa kalau dehidrasi isotonik? Nah, cairan yang hilang itu diikuti dengan larutan elektrolit sehingga kepekatannya sebenarnya tetap normal. Kalau yang hipotonik ini untuk cairan ekstraselulernya menjadi lebih encer sehingga osmolalitasnya menurun. Sedangkan yang hipertonik ini cairan ekstraselulernya ini hilang dan lebih banyak daripada zat pelarutnya sehingga cairan ekstraseluler menjadi lebih pekat ya, osmolalitasnya meningkat, kebalikan dari hipotoni tadi. Nah, ini ciri-ciri dari dehidrasi ya, ada penurunan tekanan darah, peningkatan denyut jantung ya, turgor kulit tangan ya, punggung tangan dicek, dicubit ya sekitar 2 detik. Kalau kembalinya lebih dari 2 detik maka turgornya jelek ya, atau lambat, buruk, sehingga itu bisa dikatakan dehidrasi. Tapi kalau kembalinya cepat maka turgor kulit baik, artinya tidak dehidrasi. Kemudian lidah terasa kering, kasar, matanya cekung ya atau cowong, kemudian vena di leher itu kempes ya kalau diraba, suhunya meningkat ya, oligouri, jadi jarang kencing, penurunan berat badan ya, pada bayi dan anak-anak bisa terjadi penurunan air mata ya, bisa terjadi depresi fontanel anterior, jadi cekung untuk ubun-ubunnya, ini pada bayi. Kemudian pada pasien shocknya biasa tampak pucat, nadinya cepat, bahkan saking cepatnya itu sulit untuk diraba. Nah, ini untuk indikator penurunan berat badan. Jadi kita sebut penurunan berat badannya dehidrasi ringan jika turunnya 2-5%, dehidrasi sedang kalau 5-10%, berat jika 10-15%, dan fatal jika lebih dari 15%. Nah, ini dehidrasi berdasarkan tanda gejalanya ya. Kekurangan cairan tanpa dehidrasi, ini dehidrasi ringan, sedang, ada dehidrasi berat. Jadi bedanya di sini untuk ininya. Ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, ini dari warna urin kita juga bisa melihat.
Kalau warnanya bening ya, ini justru aman, bagus. Artinya tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan. Semakin pekat warnanya sehingga warnanya sampai ke jingga gini, bahkan ada yang warnanya mirip dengan warna teh ya, yang pekat itu. Nah, itu sudah dehidrasi berat kalau seperti itu warnanya. Nah, kita bisa ngecek masing-masing ya bagaimana warna urin kita. Nah, ini untuk replacement dari kebutuhan cairannya. Jadi cairan penggantinya kalau memang terjadi dehidrasi, maka kalau dehidrasi ringan ya harus ditambah 3% dari kebutuhan normal. Dehidrasi sedang 6%, dehidrasi berat 10% dari kebutuhan normal. Nah, kalau pada anak-anak lebih besar karena kehilangan cairannya pun juga lebih banyak biasanya pada anak-anak dibanding dengan dewasa. Tadi rumusnya untuk kebutuhan ada di depan, nanti bisa dicek, hanya tinggal menambahkan sekian persennya saja. Ini ada juga rumusnya, oke. Nah, itu yang dehidrasi. Yang kedua adalah overhidrasi. Nah, apa itu overhidrasi? Bukan apakah minum sebanyak-banyaknya itu bagus ya? Kan ada kadang orang yang bilang nggak apa-apa kalau minum itu sebanyak-banyaknya saja, pokoknya nggak sampai dehidrasi. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi medis itu bagaimana? Nah, ternyata hipervolemi atau overhidrasi pun itu juga tidak bagus sebenarnya ya, karena apa ya, dapat memperberat ya fungsi atau kerja dari organ ginjal. Jadi ginjalnya ini akan menahan natrium, air ya, kemudian fungsinya menjadi lebih berat ya, adanya perpindahan cairan interstisial ke plasma ya, ini juga menambah volume cairan ekstraseluler sehingga kita bisa menyebutnya sebagai keracunan air atau water intoxication. Jadi normalnya seperti ini ya, darah sodium konsentrasinya, nah kemudian menjadi berkeringat, nah kemudian kalau ditambahkannya pas ya akan kembalinya pas, tapi kalau kelebihan nah itu menjadi segala sesuatu yang tidak berlebihan itu juga tidak baik sebenarnya. Makanya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tanda-tandanya bagaimana kalau mengalami water intoxication? Yang pertama adalah pusing ya. Urinnya ini biasanya sangat bening. Kemudian ada perubahan karakter atau emosi ya. Perilakunya biasanya juga berubah, menjadi lebih cemas malahan, menjadi kayak orang lelah sekali gitu. Depresi ya, kemudian menjadi malas ya. Ini kalau water intoxication. Jadi kita harus memantau urin ya, outputnya itu harus kita pantau juga dengan cermat. Intake-nya pun juga kita harus perhatikan ya, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan, jangan sampai nanti kalau mengalami water intoxication dalam jangka waktu yang lama bisa terjadi gagal jantung kongestif atau GJK dan juga ODEM atau adanya pembengkakan di dalam paru-paru. Nah, jadi harus balance, seimbang antara yang in masuk dan yang out keluar. Nah, bagaimana tindakan untuk mengatasi gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit tadi? Nah, ini bisa ya salah satunya melalui infus ya, ini untuk menambah cairan dengan cepat ya. Nah, jadi kalau memberikan cairan melalui infus ini adalah tindakan yang biasanya kita lakukan ya dengan cara memasukkan cairan intravena. Jadi masuk ke dalam pembuluh darah melalui infus tadi. Tujuannya untuk mengganti cairan yang atau elektrolit yang hilang ya, karena misalnya perdarahan ya atau mungkin diare. Nah, untuk jenis cairannya sendiri ada dua, ada yang isinya gizi, nutrien, ada yang isinya memang blood volume expanders. Jadi untuk cairan dan nanti untuk menambah volume darah. Nah, bedanya apa? Kalau cairan gizi atau nutrien tadi, pasien yang tidur di tempat tidur memiliki kalori 450 per hari. Jadi kalori yang terdapat di nutrien itu sekitar 200 sampai 1500. Jadi nanti untuk cairan gizinya ini ya bisa didapatkan biasanya melalui dextrose. Jadi ada infus namanya dextrose ya, ada levulose, invert sugar dan sebagainya. Kemudian mengandung asam amino, mengandung lemak juga. Nah,
Sedangkan untuk blood volume expanders ini cairan yang sering kali dipakai kalau loss atau kehilangan darah plasma. Kemudian jenisnya juga banyak ya, ada albumin, ada dextran. Ini konsentrasinya juga beda-beda dan memiliki cairan osmotik yang memang berbeda-beda juga ya. Nah, ini jenis cairannya ini ada ini ya. Ada cairan salin kalau kita bilangnya. Salin itu cairan yang sifatnya bertentangan tetap ya. Ada isotonik, hipotonik, hipertonik ya, sesuai dengan tadi ya. Jadi normal salin ini ya, atau cairan normal salin yang paling sering digunakan ini adalah ada ringer laktat, ada buffer. Ringer ini ada natrium plus, kalium plus ya, Cl plus, Ca2 plus. Ada ringer laktat, ada Na plus, kalium plus, magnesium plus, dan seterusnya. Buffer ada natrium plus, kalium plus, dan seterusnya. Nah, ini cairannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk jenis cairannya secara garis besar ya. Ada yang koloid, kristaloid, dan cairan lain. Nah, untuk yang koloid ini ada albumin, ini yang netral. Yang sintetisnya ini ada dextrose, dextran ya, gelatin, hydroxyethyl stars ya. Kemudian kristaloid ada NaCl 0,9% atau PZ. Kemudian ada ringer laktat, ringer asetat, dan sebagainya. Kalau cairan lain ini adalah seperti yang isinya gizi tadi ya, ada glukose, kemudian ada manitol, elektrolit, dan sebagainya. Nah, ini ada jenis-jenis larutan elektrolit, ada plasma, ada cairan pengganti, ada normal salin ringer laktat tadi. Kemudian ada larutan untuk maintenance KN3B, ada NaCl 0,45. Nah, ini untuk terapi cairannya ini ya, terapi cairan misalkan pasca resusitasi. Ketika resusitasi kita perlu cairan kristaloidnya apa, misalkan asring atau NS atau RL. Kemudian koloidnya ada dextran, gelatin ya, dan sebagainya. Ini tujuannya harus tahu dulu kenapa, apakah karena perdarahan kah atau karena diare, misalkan GI loss, kehilangan cairan akibat masalah pencernaan, dan sebagainya. Nah, kalau rumatan ini maintenance tadi ya, bisa pakai KN, bisa pakai nutrisi kalau memang katakanlah pasien ini dalam kondisi yang koma, kemudian tidak bisa makan lewat oral sehingga perlu nutrisi berupa glukosa dan sebagainya. Nah, ini untuk cairan pengganti ya, ada RL, NS, ringer. Ini cairan universal ya, kalau yang ini ya bisa untuk resusitasi intraoperatif. Kalau ringers ini hiperkloremia, biasanya untuk muntah refraktor. Oke. Nah, bagaimana untuk penggunaan infus yang di rumah sakit? Ini banyak juga yang belum standar, kadang masih bingung. Ini pakai ringer laktat atau ringer aja. Nah, ini biasanya sesuai dengan advice dari dokter. Nanti dokter akan menginstruksikan pakai cairan ini. Nah, itu akan lebih mudah. Tapi kita akan menjadi sedikit berpikir kalau kita posisi katakanlah di puskesmas, di PMB, praktek mandiri bidan. Nah, kita akan memilih kita mau pakai larutan apa begitu ya. Sesuaikan dengan masalahnya itu tadi, kebutuhan dari pasien. Nah, ini natrium klorida, ini ringer laktat. Ini fungsinya pun juga sangat berbeda. Nah, kan kadang ada yang warnanya hijau, kuning. Nah, ini kan sama-sama merah tapi juga beda. Makanya harus dilihat namanya apa. Nah, ini ya, ada glukosa pun juga ada macam-macam. Ada glukosa yang 10%, ada yang 5%. NaCl juga sama, ada yang 0,9%, ada yang 0,45%. Nah, itu macam-macam. Nah, saya rasa sekian dari saya pada hari ini. Untuk tugasnya nanti jangan lupa ya mengobservasi masing-masing selama 3 hari berturut-turut itu untuk intake dan output cairan masing-masing. Nah, ini saya juga mau memberikan tugas secara kelompok. Kalau tadi sudah tugas secara individu. Ini ada tugas kalian membuat PowerPoint makalah, kemudian mengenai ini ya, pertolongan pertama tersedak, pertolongan pertama tidak bisa bernafas, pertolongan pertama perdarahan, digigit hewan, luka bakar, kena racun, cedera kepala leher, dan tenggelam. Nah, pilih ya atau cari video juga bagaimana
proses atau cara penanganannya, bisa video baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau sudah, bisa dikirim ke email saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah sekian. Nanti apabila ada pertanyaan bisa dilanjut ke grup WhatsApp. Nanti kita akan melakukan sharing ya, diskusi, kemudian tanya jawab. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.